Halo semuanya, balik lagi sama gua Ruli. Di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas salah satu izin yang menghambat akun non-UMK, yaitu PKKPR atau KKPR. Nah, PKKPR ini apa sih? PKKPR itu dulunya izin lokasi tuh historinya. Sekarang diubah jadi izin pemanfaatan ruang. Nah, izin pemanfaatan ruang ini ada dua. Yang pertama itu KKPR, yang kedua itu PKKPR. Bedanya apa sih? Nah, kalau PKKPR itu kita mengajukan sendiri itu berarti. Nah, kalau KKPR itu dia konfirmasi, lebih ke arah konfirmasi karena itu sudah milik pelaku usaha lain, kita pakai, kemudian terbitlah KKPR punya kita. Contoh sederhananya begini, misalkan dalam satu gedung ada banyak PT, maka satu PT punya PKKPR, yang lain pasti KKPR. Karena kenapa? Karena yang lain tuh hanya tinggal mengambil si PKKPR yang punya orang yang pertama. Nah, orang yang kedua dapatnya KKPR. Nah, bakal ada beberapa permasalahan, dua permasalahan diantaranya. Yang pertama yaitu terkait dengan verifikasi pasal 181. Itu apa sih? Nanti kita bakal bahas. Yang kedua, verifikasi persyaratan. Itu apa sih? Nanti kita bakal bahas, karena dua hal ini yang akan menghambat kalian dalam melakukan proses penerbitan NIB tuh. Nah, gue disclaimer dulu kepada kalian. Misalkan kalian nyari dalam video ini yaitu ketika cara menerbitkan pasti gue bakal kasih, tapi ini cara penerbitan yang tidak instan, karena cara penerbitan ini mengikuti arus atau alur yang memang telah disiapkan oleh pemerintah. Nah, dua hal tersebut bakal kita bahas satu persatu. Yang kita bahas pertama kali adalah verifikasi pasal 181. Ntar pembahasan kedua yaitu verifikasi persyaratan. Bagaimana terkait dengan penerbitan KKPR dan PKKPR supaya pengisian NIB kalian tuh benar-benar keluar dan benar-benar bisa untuk dilakukan penerbitan si NIB. Sebelum itu, gue bakal kasih iklan dulu kepada kalian. Kalau memang kalian ada yang berniat untuk melakukan pengurusan izin, kalian bisa tuh masuk ke dalam website gue, yaitu website www.paradoxlegal.com. Itu adalah website kantor gue yang gue kelola sekarang. Kalau kalian emang mau ngurus izin dari penerbitan NIB, PKKPR dan segala macamnya, kalian tinggal masuk aja ke website tersebut. Nanti di situ bakal ada tim gue yang kontak kalian, dan kalian tinggal ikutin aja prosesnya, tinggal duduk rapi, kita selesaikan semua izin perusahaan kalian. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu verifikasi pasal 181. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu verifikasi pasal 181. Apa sih yang dimaksud dengan verifikasi pasal 181? Nah, sebelum itu, gue bakal menunjukkan kepada kalian bagaimana cara kalian mendapatkan si verifikasi pasal 181 ini. Nah, ketika kalian mengisi NIP kalian, pasti kalian isi semua. Nah, kalian isi semua, kemudian kalian cek RDTR. Nah, setelah kalian cek RDTR, kalian di sini bisa klik iya di salah satunya. Nah, kalau kalian klik iya di salah satunya, kalian sudah harus punya dua dokumen. Dokumen yang pertama itu dokumen kepemilikan lahan, baik sewa, pinjam pakai, atau milik sendiri. Yang kedua adalah dokumen PKKPR atau KKPR milik orang lain, perusahaan lain, atau perusahaan kita sendiri yang sudah pernah kita ajukan. Nah, maka kalian bisa dikenakan terkait dengan pemenuhan kriteria berdasarkan pasal 181 di PP 05 tahun 2021. Nah, ini apa sih maksudnya? Mari kita buka terkait dengan PP-nya. Nah, ini PP-nya nih, PP 5 tahun 2021 pasal 181 itu menjelaskan bahwa jadi teman-teman PKKPR-nya itu bisa disetujui secara otomatis. Nah, bisa disetujui secara otomatis. Nah, ketika ada beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, misalkan kalian berada di lokasi KEK atau kawasan industri. Yang kedua, itu PKKPR-nya sebelumnya sudah pernah diterbitkan. Yang ketiga, itu PKKPR punya orang lain. Nah, yang keempat, itu PKKPR sudah ditetapkan sama pemerintah sebagai lahan minyak atau gas bumi. Yang keempat, yaitu terkait dengan itu lokasi pengembang yang punya otoritas khusus gitu. Dia punya otoritas khusus dari pemerintah, ini bisa diterbitkan si PKKPR-nya di sini. Nah, kalau teman-teman masuk ke verifikasi pasal 181, itu bukan lagi kewenangan BPN, tapi sudah lagi kewenangan BKPM dia, karena ini sudah disetujui secara otomatis. Nah, dengan analogi yang sederhana, berarti teman-teman pernah mengurus PKKPR sebelumnya dan ingin menerbitkan NIB itu kembali, maka masuknya ke verifikasi pasal 181. Itu jelas tuh, jadi ini kewenangan BKPM, bukan kewenangan BPN, karena dia ngajunya ke PP 05 tahun 2021. Jadi itu terkait dengan si verifikasi pasal 181. Nah, itu biasanya nunggunya maksimal 20 hari dia.
Kalau sampai 20 hari dia nggak muncul, nah maka berarti ada beberapa persyaratan yang ditolak tuh sama si BKPM, entah itu SHM-nya atau surat-surat lainnya atau bisa saja peta poligonnya. Nah, itu pembahasan pertama terkait dengan verifikasi pasal 181 nih, supaya kalian nggak bingung. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu verifikasi persyaratan. Oke, ini adalah pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan verifikasi persyaratan. Apa sih yang dimaksud dengan verifikasi persyaratan? Sebelum itu, gue bakal ngasih tahu dulu kepada kalian bagaimana kalian mendapatkan si verifikasi persyaratan. Nah, verifikasi persyaratan didapatkan dengan cara kalian cek RDTR di sini, kalian klik. Setelah kalian klik, dua-duanya kalian klik tidak, maka dia masuknya ke verifikasi persyaratan. Verifikasi persyaratan itu diharuskan untuk orang atau badan usaha yang belum punya PKKPR sama sekali. Nah, maka dia harus klik tidak dua-duanya. Maka dia tidak lagi mengacu ke pasal 181, tapi dia mengacunya ke PP 21 tahun 2021. PP 21 tahun 2021 menjelaskan tentang alur. Nah, ini tuh alur si PKKPR tadi. Dari mulai alur yang pertama itu kalian pengajuan NIB ini. Alur yang kedua itu log PNBP kalian akan dimunculkan sama BPN, dan alur yang ketiga akan ada survei. Alur yang keempat kalian harus membayar setelah survei itu, bayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, setelah itu baru kalian muncul si PKKPR itu tadi. Nah, dia didapatkan berdasarkan dasar hukumnya itu PP 21 tahun 2021 tuh. Kalian bisa baca itu sendiri atau kalian nonton video literatur gue terkait dengan PKKPR tuh. Udah pernah gue share bagaimana cara mendapatkan PKKPR dengan literatur yang benar. Nah, ini proses bagaimana ketika kalian mendapatkan si verifikasi persyaratan. Yang membedakan adalah ketika kalian mendapatkan verifikasi persyaratan dengan pasal 181 itu apa sih, Bang? Nah, yang membedakan adalah ketika verifikasi persyaratan itu kewenangan BPN, Pak. Nah, ketika pasal 181 itu kewenangan BKPM, karena BKPM berhak menerbitkan otomatis PKKPR kalian dengan syarat sudah disetujui terlebih dahulu sama BPN. Itu adalah dua hal yang membedakan kewenangan dasar terkait dengan PKKPR. Nah, itulah yang bisa gue sampaikan kepada kalian dua pembahasan kali ini. Oke, itu aja video yang gue bisa sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan verifikasi pasal 181 dan verifikasi persyaratan. Kalau misalkan kalian memang membutuhkan bantuan untuk proses PKKPR, kalian bisa hubungin gue lewat WhatsApp, gue taruh di kolom deskripsi, atau lewat website yang gue udah buat, yaitu www.paradoxlegal.com. Nah, kalian bisa masuk aja ke situ. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di perizinan-perizinan selanjutnya.